Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, pagi yang baru. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan segar Tuhan. Saat ini kami bersehati Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Ajarkanlah kami ketetapan-ketetapan-Mu, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rosinta. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk para lektor untuk membacakan firman Tuhan, dimulai dari Ibu Veronica Bekasi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, saya lanjutkan Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya
genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor. Ya, langsung silakan Pastor. Haleluya, terima kasih Pak Mulia dan semua yang melayani luar biasa. Akhirnya kita hari ini belajar tentang tanah perjanjian. Kita sudahi padang gurun ya. Saudara, sangat menarik sekali pelajaran tentang padang gurun ini ya. Karena setiap orang percaya pasti mengalami padang gurun. Ya. Kalau semua manusia enggak, orang percaya. Ya, ini padang gurun ini adalah cerita orang percaya. Mengapa? Karena setiap orang pasti memiliki Mesir dalam hidupnya atau tinggal di Mesir. Setiap orang itu dilahirkan di Mesir, di Goshen, saudara ya. Mau apapun itu pokoknya Anda dilahirkan di sana, di mana kita hidup dikelilingi dengan hawa nafsu, dikelilingi dengan segala macam hal-hal duniawi, segala macam ikatan-ikatan. Itulah sebabnya Wahyu 11 dikatakan dua saksi Allah itu mati, terus mayatnya ditaruh di jalan Sodom dan Mesir. Ya, itu lagi cerita kemewahan dunia, gelimang duniawi, materialistik, hawa nafsu, tetapi tipuan agama. Kalau kamu lihat tentang Mesir ini, ya, bagaimana si Yanes Yambres ini bisa menghipnotis Firaun dan seluruh rakyat Mesir, ya. Dihipnotis kan dengan sihirnya, itu kan cerita-cerita agama di zaman itu. Lalu Musa membalasnya dengan luar biasa ya. Itu adalah cerita tentang bagaimana agama itu menghipnotismu sehingga kamu tetap tinggal di dalam perbudakan, kamu diintimidasi dengan agama, tapi kamu tetap hidup di dalam perbudakan hawa nafsumu. Oh iya, kamu beragama, saudara ya. Kamu memang beragama, tapi kamu tuh dalam agamamu itu dipenuhi dengan hawa nafsu, alias agamanya Kain, jalan yang ditempuh oleh Kain. Kamu tinggal di Mesir, tapi kamu menempuh jalan yang ditempuh oleh Kain. Ya, Yudas 1 ya. Maka setiap orang mau percaya tidak percaya dia lahir di Mesir. Dia berusaha
untuk lepas dari apa dia hidup dalam duniawi dan hawa nafsu, dan dia mencoba menutupi itu, mencari pembenaran dengan agama, ya, dengan agama yang agamanya lain. Kalau kamu ya beragama, kalau orang lain tidak seperti kamu, bunuh, bacok kayak si Charlie Kirk, ya. Mungkin kalau kamu punya pendapat yang berbeda, ya bunuh. Karena orang-orang ini nggak suka kalau kamu beda dengan dia, ya. Jangan-jangan kamu juga begitu. Nah, banyak orang Kristen begitu loh. Kamu jangan pikir kamu sudah. Banyak orang Kristen tidak suka dengan kita karena kita beda dengan mereka. Nah, lalu kita dimusuhi, ya kan? Kita dimusuhi kan? Nah, biasa itu ya. Banyak orang Kristen yang begitu ya, Kristennya agamanya itu benar agama yang hasil pembenaran agamawi. Sekalipun dia Kristen, apalagi Islam, apalagi agama lain ya, apalagi Islam, apalagi ya. Islam itu paling tidak suka kalau kamu beragama beda sama dia. Ya bunuh. Nah itulah orang-orang yang tinggal di Mesir dan di Goshen. Kita semua ada di sana. Lalu ada panggilan, ya, ayo keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang disediakan bagimu. Artinya keluar dari hawa nafsu, ya, tinggalkan semua hartamu duniawimu. Yuk kita jalan melewati padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Banyak orang berpikir ya tanah perjanjian itu nanti adalah surgawi. Ya, tanah perjanjian kita adalah surga. Ya, tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena nyatanya orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, mereka masih hidup. Ya kan? Dan Yesus masuk ke padang gurun, keluar dari padang gurun, dia masih hidup. Padang gurun yang saya ceritakan adalah proses kehidupan, bukan perjalanan dari yang fana kepada yang kekal, bukan. Tapi saya lagi cerita proses kehidupan setiap orang sampai dia mencapai destiny, tujuan dalam hidup yang Tuhan berikan buat dia. Jadi ketika orang meninggalkan Mesirnya, duniawinya, kedagingannya, hawa nafsunya, dengan segala macam aksesoris dari agama yang penuh dengan ilusi dan delusi, lalu dia harus masuk melewati Laut Merah untuk dibaptis. Ya, sama seperti kita percaya untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis di dalam Laut Merah, ya kan? Laut Teberau, dan dibaptis di dalam awan. Apa itu dibaptis dalam awan? Dibaptis di dalam awan itu adalah pembaptisan Roh Kudus, karena di dalam awan itu hadirat Allah sendiri ada di sana. Maka ketika kamu mau masuk ke dalam padang gurun yang benar, kamu harus baptis air dan baptis Roh Kudus dulu tiap hari. Dituntun, kalau enggak kamu nggak tahu kamu mau kemana. Banyak orang sudah dibaptis dengan air, mengaku Kristen, kamu nggak bingung mau kemana nih habis dari Laut Merah. Karena kamu belum menerima Torah, ya kan? Torah yang ditulis di hatimu, bukan Torah yang ditulis di batu. Orang Israel 50 hari setelah dia dibaptis di Laut Merah, 50 hari setelah dia keluar dari Mesir, setelah dia keluar dari Mesir, 50 hari kemudian mereka dibaptis, ya kan? Dengan Torah, ya kan? Di Gunung Sinai, menerima Torahnya. Kita juga demikian. Seharusnya ketika kita sudah dibaptis dengan air, keluar dari Mesir, dibaptis dengan air, lalu kita menerima rema. Roh Kudus itu kan rema, sudah belajar ya. Lalu kita masuk, kita harus punya satu rema. Apa yang menjadi remamu ya untuk kamu masuk ke padang gurun? Ya kan? Logosnya kan dikasih tahu sama Musa, kita akan pergi ke tanah perjanjian. Remanya itulah Torah yang di Gunung Sinai itu. Jadi kamu dikasih tahu logos.
Ayo bertobat, ayo kita ini, ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus, ayo masuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kamu dibaptis, itu kan baru logos. Remanya itu ketika kamu dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Ada satu rema ya yang akan membekali perjalananmu di padang gurun ya menuju ke tanah perjanjian yang seharusnya hanya beberapa puluh hari saja, nggak nyampe setahun ya padang gurun itu. Karena setiap orang diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi. Setiap orang, destiny dari setiap orang adalah menjadi saksi. Masalahnya banyak orang tidak menyadari, masuk padang gurun aja enggak, karena dia sebenarnya masih di Mesir. Dia sudah nyebrang ke Laut Teberau, dia balik lagi ke Mesir. Dia sudah nyebrang ke bolak-balik inggak, saudara ya. Inggak itu apa? Ngelangi itu apa, saudara? Berenang nyebrang, bolak-balik ke Pepe, saudara, Laut Teberau. Berenang nyebrang, balik lagi ke Mesir, pergi lagi, balik nyebrang, pergi lagi ke Mesir, balik lagi. Nggak pernah dia menginjak Sinai, apalagi mau masuk di padang gurunnya dia. Akhirnya hidupnya itu selalu di dalam perbudakan dan dia mengira dia ada di padang gurun lagi menuju ke tanah perjanjian. Enggak, dia lagi masih di Mesir dia. Dia hidup masih dalam perbudakan, dicambukin tiap hari, pagi-pagi kudu bangun bikin batu merah, dibakar sendiri, dicambukin lagi, apalagi kalau dia sudah ngaku Kristen. Kalau kamu sudah ngaku Kristen dan kamu hidup dengan hawa nafsumu, kamu akan menuai 2 kali lipat lebih berat daripada orang yang tidak ngaku Kristen, saudara. Kamu jangan tak percaya saya. Ibrani 6. Jangan kamu permainkan kasih karunia itu. Ya. Jangan kamu permainkan. Tidak ada lagi penebusan kedua. Orang-orang yang sudah mengaku Kristen, ya saya dengan bangga saya Kristen. Tapi kamu masih hidup di dalam hawa nafsu kamu sudah tahu kebenaran, kamu dengar firman Tuhan loh. Kamu 2 kali menuai loh. Siapa tahu lebih banyak akan dituntut lebih banyak. Itulah sebabnya teman-teman kamu yang berzina nggak apa-apa, kamu sekali berzina disamber sama setan. Atau kamu sudah disamber setan, atau kamu setannya lah. Atau kamu jangan-jangan yang menjadi gigolo atau jadi lontenya. Ya kan? Karena kamu masih hidup di sana dan kamu ngaku bahwa kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu masih tinggal di Mesir, bolak-balik pergi nyebrang Laut Merah, pergi lagi dibaptis 10 kali padahal kamu ya. Siapa kemarin yang dibaptis 10 kali sampai saya bilangin, goblok kamu dibaptis 10 kali, bodoh banget kamu. Marah dia ya. Lagi di TikTok itu ya, dibaptis sampai 7 kali kan goblok saudara. Itu karena dia bolak-balik pergi, keluar dari Mesir, dia pergi ke Laut Merah, dia nyebrang lagi, pulang lagi, dia pergi ke Mesir lagi, hidup dengan hawa nafsunya. Siapa yang begitu ngacung? Ya hati-hati saudara ya. Begitu kamu masuk ke Laut Merah, kamu harus nyebrang sampai ke Sinai. Sampai ke Gunung Sinai. Tapi kali ini bukan untuk menerima Torah, Logos. Sebab banyak orang setelah nyebrang, dia terima firman Tuhan, tujuannya buat boleh nggak boleh. Hitam putih, boleh nggak boleh. Terus kamu mulai cambukin orang lain dengan boleh nggak boleh. Ya kan? Karena itulah Torah yang kejam. Loh, kok dia udah berbahasa roh? Loh, kok dia ikut sana nggak boleh pelayanan lagi. Karena dia sudah ikut sama Bahtera. Wah, dia sudah ikut sama Nabi 26, tidak boleh lagi pelayanan. Oh, dia sudah begini. Loh kok dia masih begini? Di tempat kita tidak pernah menghakimi masa lalumu, saudara. Tapi kalau kamu sudah bergabung dengan kita, maka ada satu tuntutan tanggung jawab ketika kamu mulai menyampaikan firman Tuhan. Kamu harus menjadi teladan. Ya, begitu kamu mengajar, ya, bangun pagi, begitu kamu mengajar, yang nonton 2.000 orang, minim-minimnya 800 orang, saudara, minim-minimnya. Maka kamu harus menjadi teladan bagi 800 orang ini. Kadang-kadang 2.000, kadang-kadang 4.000. Yang pun pagi ini ya. Jadi kamu harus menjadi teladan.
Tetapi masalahnya, kamu bukannya menjadi teladan, tapi malah kamu pengetahuan yang kamu miliki, ya malah buat nyambukin orang lain, malah buat menghakimi orang lain, malah buat mukulin orang lain. Itu cilakanya. Kamu belum terima rema, lalu kamu berusaha masuk ke padang gurun, bukan dengan rema, tetapi dengan kedaginganmu habis. Kamu berusaha lari ke tanah perjanjian, tidak bisa. Kamu harus punya satu rema. Bahkan ketika kamu sudah terima Torah itu, lalu disuruh lihat ke sana, yuk mengintai dulu. 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb. Mereka tahu pengajaran Musa 12 orang ini. Yang 10 ini ngamuk sama Yosua sama Kaleb, karena Yosua dan Kaleb mengerti apa yang Musa katakan, Yehova Sebaot akan menyertai kita. Tapi yang 10 ini ngamuk, karena dia tidak rema. Dia hanya tahu teori, dia ikut kelas-kelas kita, tapi dia cuma tahu teori, ngamuk saudara. Kita mau bikin mega church, wah langsung ngamuk, wah Paul mau bikin menara Babel. Karena kamu belum rema. Kamu belum rema, makanya kamu jangankan kamu masuk padang gurun, kamu tuh masih di Mesir sebetulnya. Kamu masih di Mesir. Bahkan mungkin kamu masih, ya kalau udahlah, kamu sudah ikut kelas-kelas, sudah mencoba melakukannya, mudah-mudahan doa puasa, kamu masih di kaki Gunung Sinai, kamu belum kemana-mana. Kamu terlalu takut untuk melangkah ke padang gurun. Sehingga kamu berusaha masuk, akhirnya Musanya marah. Bukan Musa marah ya, Tuhannya marah. Sang cinta itu kamu jangan permainkan. Dia bisa marah saudara ya. Jangan kamu pikir orang kalau orang penuh cinta itu nggak bisa marah. Oke. Jangan kamu situ dulu. Kamu harus punya satu rema. Alasan rema apa yang membuat kamu mau masuk ke padang gurun? Mau masuk ke tanah perjanjian, sorry ya. Rema apa yang mau membuatmu bisa masuk ke tanah perjanjian? Kamu harus punya rema. Di tanah perjanjian kamu mau ngapain? Makanya rema itu didapat di kaki Gunung Sinai itu. Kamu harus punya rema. Kalau enggak kamu takut, saudara. Begitu mengintai, wah proyeknya terlalu besar, nggak berani. Waduh, menara Babel. Atau Anda sendiri yang takut. Ini kan kita proyek bersama. Tapi mungkin Anda sendiri yang takut dengan hidupmu sendiri yang Tuhan sudah dikasih tahu tanah perjanjian. Enggak mungkin. Gini. Orang saya tak ikut sama Philip Mantova saja. Khotbahnya enak-enak. Ya, nggak perlu diajari kan, tentang kekudusan, tidak perlu belajar tentang disiplin iman. Yang penting diberkati. Ya, aku tak ikut Gilbert saja yang lucu stand up comedy. Kalau ikut sama Nabi 26, ya kan, selalu diajarin. Ya kan, hidup sederhana. Wah, beberapa orang ikut sama saya ke sini ke Belanda. Ya kaget. Saya ajak hidup sederhana kan. Loh, kamu kalau di sini hidupnya tidak mewah-mewah, saudara. Kamu ke sini sama saya ketemu hidupnya sederhana. Pak TJ saja tidurnya di ruang tamu, Pak TJ itu. Bu Mantu saja tidurnya di ruang tamu. Ya kan? Kalau kita tempat saya ngomong di ruang tamu. Ya kan? Semua sama. Ya, Pak Enardo juga sama ya. Cuma pas kemudian Pak Enardo masih beberes pastori malah ikut gotong-gotong kasur. Nah, dulu Bu Lianti gotong-gotong gerobak malah. Dorong-dorong gerobak ya. Pakainya udah keren, masih dorong-dorong gerobak. Batal meceng dah. Itulah kehidupan kita, ya. Bersahaja dalam hidup setiap hari. Itu yang kita yakini, itulah rema kita, saudara. Kalau kamu nggak siap dengan rema ini, wah, kamu mungkin nggak cocok di sini. Kalau kamu tidak siap untuk bersahaja dalam hidup setiap hari, mungkin kamu nggak cocok di sini. Serius ya. Kamu harus bersahaja dalam hidup setiap hari, kamu mungkin bisa cocok. Ya. Bersedekah setiap hari. Kalau kamu pelit, nggak cocok kamu di sini. Remanya kita itu
Itu yang menggerakkan komunitas ini. Dan setiap orang punya rema juga. Kita punya rema di dalam komunitas, tapi kita punya rema untuk sendiri. Kebetulan orang Israel punya satu rema di dalam komunitasnya dia. Iya kan? There is no poor among us. Simple kan? Simple ya remanya orang Israel itu. Ketika di dalam Ulangan 7 dikatakan ya, ketika kamu masuk nanti ke tanah perjanjian, kamu tuh harus saling tolong-menolong satu sama lain. Supaya tidak ada orang yang miskin di tengah kalian, di tanah yang Tuhan berikan kepada kalian. Ya, menarik ya, saudara ya. Ada di mana itu? Kolosi, kalau enggak Ulangan 7, Ulangan 15, saya lupa ya. Ada di mana itu? Coba tolong dibuka. Ulangan 7 atau Ulangan 15. Tahun penghapusan hutang, judulnya itu ya. Kamu harus menghapus hutang sesamamu pada saat setiap 7 tahun. Supaya jangan ada orang miskin di tengah kalian, di tanah perjanjian, di tanah yang kuberikan kepadamu. Di mana Pak Mulia? Ulangan 7 atau Ulangan 15? Ya, ada penonton juga ini. Ulangan 15, Pak. Ulangan 15, ya, Ulangan 15 ya. Dan itu di 15, Ulangan 15 ayat 7. Dan itu diulang di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 44. Dan Kisah Rasul 4 ya, diulang lagi. Tidak ada orang yang berkekurangan di antara mereka. 2 kali Tuhan kasih Torah di Gunung Sinai, lalu kasih juga pesan supaya jangan ada yang miskin di tengah kalian. Yang kedua, Tuhan kasih Roh Kudus saat Pentakosta di Yerusalem. Dikatakan tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Ya, sebab selalu ada yang berbagi. Ya kan? Saya ada bikin satu lagu lagi ya. There is no poor among us. Lihat di Instagram itu ya, potongan-potongan lagunya. Kalau kita hidup tanpa topeng, kita hidup bersama dengan sesama ya. Tanpa topeng kita saling membantu. Maka there is no poor among us. Itu rema komunitas kita juga. Ya, itu remanya kita. There is no poor among us. Simple, saudara ya. Simple sekali remanya ya. Supaya jangan ada yang miskin di tengah kita. Jangan sampai kamu tidak punya rumah. Jangan sampai kamu tidak bisa makan. Anakmu tidak bisa studi tour. Kamu tidak bisa pakai sepatu. Oh ya, pengumuman nanti ya. Mulai September ini kita mulai ngumpulkan donasi untuk beli sepatu sama tas. Sama kalau uangnya lebih beli ini ya jumper ya, beli mantel ya buat anak sekolah ya, saudara ya. Mantel atau jas hujan yang bagus buat anak sekolah. Ya. Seperti biasa tiap Natal 25 Desember kita kasih hadiah ya. Tahun barunya kita kasih hadiah supaya anak-anak setahun sekali minimum dia punya sepatu baru, punya tas baru. There is no poor among us. There is no poor among us. Ya. Jadi nggak ada yang miskin di tengah kita, itu remanya kita. Setiap orang punya rema. Buat saya ketika ya saya mau masuk ke padang gurun ya, saya punya rema dulu. Tapi saya dihajar dulu, saya dimasukkan ke padang gurun. Ya, dimasukkan ke padang gurun. Dan banyak yang nggak tahan di sana karena dia apa? Los remanya, saudara. Saudara, sebelum saya masuk ke padang gurun, saya tahu persis, saudara, ketika saya mau mulai pelayanan saya ya, saya bisnis sendiri, kerja sendiri, ya kita mau belajar, berbagi kepada orang-orang di desa, di apa ya. Tapi karena saya belum lurus, saya belum pegang kuat rema itu. Gagal. Hancur saya di padang gurun itu. 4 tahun saya habis-habisan. Bahkan saya hampir cerai dengan istri saya. 4 tahun ya. Kita sama ya. Anda semua juga sama. Anda sekarang masih hidup dalam kedagingan, ya berarti Anda belum terima rema. Kalau kamu sudah terima rema di Yerusalem, bukan di Gunung Sinai lagi, tapi di Yerusalem, maka kamu akan mulai masuk menuju tanah perjanjian
yang seharusnya hanya beberapa hari saja. Tetapi ya, kamu gagal menjaga rema davarim karena kamu tidak ulang. Perkatakanlah ini, tuliskanlah di dahimu, tuliskanlah di tanganmu. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad Ve'afta et Adonai Eloheka Ufkol lefavka ufkol nafseka ufkol meodeka Ve'afta lereaka kamoka. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama, dan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan kita. Simple, tulis di dahi, tulis di tangan. Ya kan? Simple kan? Tetapi kita gagal pegang itu karena apa? Itu cuma jadi logos, dan jadi rema. Dan kamu tidak pegang tiap hari. Makanya kita sekarang tiap hari kita selalu berkata, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Selalu ya, selalu kita bacain. Ya kan? Dengarlah Tuhan kita itu hanya Yesus Kristus. Ya kan? Yehosua kan? Yehova Yasya kan? Shema Israel, Yehova Eloheinu. Nah, sebenarnya kan begitu kan? Yehova Echad. Hanya itu, hanya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Bagaimana mengasihi Tuhan? Dengan mengasihi musuh-musuhmu. Kasihilah sesama dengan selalu kita berbagi. Simple kan? Sudah diajarkan semua tiap hari. Tapi kamu tidak rema. Tapi kamu selalu bilang, yuk kembali ke Mesir yuk. Yuk kembali ke Mesir yuk. Tiap hari. Maka kamu belum masuk padang gurun sama sekali. Tapi kamu ada di bolak-balik ke Mesir dalam hidup kedaginganmu. Itulah sebabnya kau masih hidup dalam perzinahan, dalam iri dengki, syirik, serakah. Ya kan? Ya kan? Atau ada yang sudah mencoba masuk ke padang gurun, kemudian tetapi muter-muter karena kamu tidak pegang kuat-kuat rema itu. Tiap hari kamu mengeluh, ya, kurang ini, kurang itu. Kamu selalu teringat dulu. Kamu selalu teringat dulu. Saudara, kalau saya lihat begini, kamu semua pasti kena. Jangan kamu nuduh saya lagi nyinggung kamu. Enggak. Karena kita semua sama, itu pola. Ya. Itu pola. Alkitab adalah sebuah pola kehidupan. Ya. Jadi ketika saya ngomong, pasti kamu kena semua. Enggak ada yang enggak kena. Tidak mungkin kamu enggak kena yang saya ngomong ini. Pasti kena. Ya, jadi Anda jangan baperan. Saya lagi nyindir Anda. Ya, bentar, ini yang di Facebook hilang nih. Aduh, ini sebentar nih, kenapa ini hilang? Oke, udah balik lagi ya. Sorry ya, yang di Facebook tadi hilang. Jadi kamu pasti kena. Jadi saya nggak lagi nyindir kamu, saudara ya. Begitu kamu masuk ke padang gurun, saudara, jalannya tidak mudah, saudara. Ya, jalannya nggak mudah di padang gurun itu, ya kan? Kemarin kita sudah cerita, ada hoax di padang gurun, ada pengkhianatan di padang gurun, ada proses di padang gurun, ya kan? Ada badai, tiang awan, tiang api, badai yang besar yang ternyata itu adalah hadirat Tuhan sendiri. Ternyata ada suara Tuhan dari dalam badai. Ada banyak sekali tipe-tipe orang di padang gurun, ya kan? Setidaknya ada 4 tipe orang. Ya kan? Tapi bersyukurlah kalau ada Yosua dan Kaleb bersama denganmu. Ya kan? Bersyukurlah kalau ada Yosua dan Kaleb bersama denganmu, dengarkan dia. Makanya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang penuh dengan rema. Ya. Jangan malah berintrik, jangan malah kamu main yang enggak. Maka kamu akan siap masuk ke dalam karena perjanjian. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Kan ada lagunya itu, siapa itu? Itu ya lagunya itu ya, saya lupa itu. Tapi kan ambil dari Mazmur 1 kan, bagus kan tadi kan? Makanya kamu harus renungkan itu setiap hari firman Tuhan sampai rema. Kalau enggak, kamu enggak bisa masuk tanah perjanjian.
kamu mau masuk padang gurun, kamu harus pegang kuat Tuhan. Saya gagal. Loh, jangan ngomong kamu gagal, saya aja juga gagal sama. Cuman saya ngaku, saya bertobat, saya cepet-cepet lah. Kamu nggak mau dikasih tahu, bandel. Saya suka tegur itu ya, saya sama istri saya tuh ya, sama anak. Kamu tuh ya kalau bikin salah kamu kudu ngaku. Kalau kamu tidak mengakui kesalahanmu, kamu tidak bisa berubah loh. Dan ada satu kesalahan ya yang anak selalu ulang sampai puluhan tahun kami menikah. Karena dia tidak pernah mau mengakui kesalahan itu, saudara. Itulah serba-serbi suami istri ya kan. Ya kan? Contohnya naruh gelas di pinggir itu, saudara ya. Ya sudah, saya biarkan saja sampai sekarang, saya diemin aja. Mau diapain? Ya misalnya kan. Lalu itu Anda nggak bisa paksa. Walaupun kita jengkel nggak bisa dipaksa. Dan lagian tidak mengganggu apa-apa. Tapi karena itu tadi refleks udah memang dari dulu begitu, di rumahnya dia juga begitu, buat dia biasa dan tidak pernah buat dia nggak ada insin ya, karena di rumahnya ada pembantu dulu, pembantunya 3 anak dulu ya. Lah saya nggak punya pembantu, apa-apa kok gelas pecah kudu beresin sendiri, mau berangkat sekolah jadi nggak berangkat gara-gara beresin gelas pecah. Anak pembantunya 3, karyawan di tokonya aja 4 ya. Jadi tiap hari kalau ada yang ngurusin. Nah, saya kan tidak ada, saudara. Jadi saya kebiasaan naruh gelas pasti ke tengah. Itu contoh itu ya, saudara ya. Jadi selalu ada, kamu harus mengakui. Saya pun sama ya, dulu saya pemarah, terus saya nggak berubah-berubah. Sampai saya mengakui, iya saya memang pemarah. Baru tuh saya mulai belajar. Begitu saya mau marah, saya pemarah. Hati-hati. Oh iya, saya punya alasan untuk marah. Enggak, kamu pemarah. Jadi jangan pakai alasan. Kamu mau marah kan? Saya kan langsung begitu, karena saya mengakui bahwa saya memang punya temper jelek. Kamu marah kan? Saya tahu nih. Saya memang pemarah. Saya punya alasan buat marah. Orang pemarah kan selalu punya alasan buat marah kan? Tanya Pak Toping. Pemarah itu selalu punya alasan buat marah, kayak saya. Saya selalu punya alasan buat marah. Makanya begitu saya mau marah, saya punya alasan buat marah. Oh, bullshit. Dasar temper jelek. Kan begitu, saudara ya. Besok kita cerita lagi ya. Ini saya hanya mereview sekilas untuk masuk ke padang gurun. Jadi Anda di mana Anda hari ini? Anda masih di Mesir? Atau Anda lagi di tengah-tengah laut yang pernah, lagi tenggelam karena dibaptis 10 kali? Atau kamu lagi di Gunung Sinai, lagi disambar petir, saudara, disambar geledek? Ya. Atau Anda lagi digigit kalajengking di padang gurun? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.